الرحمن الرحيم. Kalau kita lihat perkataan terhina karena hutang, maka perlu diketahui yang pertama, hutang boleh dalam Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah di ayat yang paling panjang, di akhir-akhir surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berhutang pada batas waktu yang telah ditentukan, maka tulislah. Ini menunjukkan diperbolehkannya berhutang dalam Islam. Lalu Ustaz, kenapa terhina? Kalau diperbolehkan, kenapa terhina? Maka jawabannya, terhinanya satu, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan dan menganggap berat perkara hutang, terutama yang belum dibayar. Ya, jadi maksud terhina karena hutang bukan berarti tidak boleh berhutang, tidak. Tetapi karena beberapa hal, diantaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap berat perkara hutang. Bagaimana? Di awal-awal syariat Islam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mensalati jenazah yang mati dalam keadaan berhutang, dan tidak ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apakah dia punya harta untuk bayar. Enggak, cukup ditanya, hal alaihi dain, punya hutang enggak orang ini? Kalau seandainya kata para sahabat, la ya Rasulullah sallallahu alaihi, tidak wahai Rasulullah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mensolati jenazah tersebut. Tetapi jika dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hal alaihi dain, apakah jenazah ini punya hutang, tanggungan hutang, maka para sahabat kalau menjawab, na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah, maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sallu ala sahibikum, salat kalian atas jenazah kalian. Mohon anak-anaknya dijaga, ya. Salat kalian atas jenazah kalian. Lihat, di sini Rasul SAW nggak nanya apakah dia punya harta untuk bayar hutangnya, apakah punya ahli waris untuk bayar hutangnya. Enggak. Selama masih punya hutang, dalam keadaan mati dia membawa hutang, maka silahkan solati jenazah kalian. Bukan berarti orang ini kafir, tetapi orang ini berat di mata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan beratnya masalah hutang. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu. Saya bacakan hadisnya. Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu bercerita, ata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazah liyusalliya 'alaiha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau seorang jenazah untuk mensalatinya. Faqala hal 'alaihi min dain. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada orang tersebut, ini jenazah punya hutang enggak? Maka para sahabat menjawab, la, tidak wahai Rasulullah. Fasalla alaih, maka Nabi pun mensalati jenazah tersebut. Thumma utiya bi janazatin ukhra, lalu didatangkan jenazah yang lain. Maka Nabi Muhammad SAW kembali bertanya, hal alaihi min dain. Lihat berat permasalahan hutang. Ya tidak mudah, maka jangan mudah-mudah kredit sedikit-sedikit, kredit sedikit-sedikit, kredit. Sampai seperti yang saya bilang tadi, celana dalam kredit. Ya, kalau tidak perlu jangan kita berhutang. Kredit itu kan hutang. Bayar cash ya akhi, selesai. Ya, daripada kita kredit, boleh dia tidak tercela. Akan tetapi kalau seandainya tidak perlu-perlu amat, maka tinggalkan karena dia itu hutang. Arisan, jangan mudah-mudah berarisan. Arisan itu hutang. Boleh nggak hukum arisan? Boleh. Hutang boleh. Akan tetapi dia berhutang, maka jangan bermudah-mudah. Ada orang berkata, Ustaz, bisa diakali, tetap kita arisan dan kita tidak berhutang. Dengan cara bagaimana kata saya? Begini Ustaz, kita jadi orang yang paling terakhir dapat arisan. Berarti kita menghutangi orang lain, betul? Baik. Saya jawab dengan mudahnya, saya katakan,
Itu kalau seandainya Anda ingin menjadi orang yang paling terakhir dapat arisan. Kalau semuanya ingin seperti Anda, siapa yang dapat pertama? Ya, jangan mudah-mudah berhutang. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ditanya oleh Rasul, hal alaihi min dain, apakah orang ini punya hutang? Maka para sahabat menjawab, na'am ya Rasul. Iya wahai Rasulullah. Shallu ala sahibikum. Silakan solati jenazah kalian. Itu Pak, kalau sudah tidak disolati oleh Rasulullah itu namanya berat. Kenapa? Karena ketika disolati oleh Rasulullah berarti didoakan mendapatkan ampunan, rahmat, di kuburnya diluaskan, diberikan cahaya. Yang berdoa Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala otomatis dikabulkan oleh Allah. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Shallu ala sahibikum." Salati jenazah kalian yang punya hutang ini namanya berat. Tidak mudah berhutang. Ini yang pertama. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap berat perkara hutang. Dari sisi mana? Di awal-awal ajaran Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mensalati jenazah yang mempunyai tanggungan hutang. Baik itu dia punya harta untuk bayar atau tidak. Baik itu dia punya ahli waris untuk membayar hutangnya atau tidak. Meskipun nanti di akhir-akhir syariat Islam, Nabi Muhammad SAW tetap mensolati jenazah yang punya hutang dan ada yang mau membayarnya. Itu pun terus dikejar oleh Rasulullah SAW. Apa yang saya maksud? Di akhir-akhir syariat Nabi Muhammad SAW setiap kali ada jenazah beliau tetap bertanya, hal alaihi min dain? Apakah orang ini punya hutang? Maka dijawab, iya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW tidak mengatakan solati jenazah kalian, tidak. Siapa yang ingin membayarkan hutangnya, kalau ada maka Rasulullah SAW mensolatinya. Kalau tidak ada, Rasulullah SAW tidak mensolatinya. Kalau ada yang menanggung hutangnya, maka Rasulullah SAW mensolatinya. Itu pun terus dikejar oleh Rasulullah. Fulan, kamu tadi yang menanggung hutangnya, sudah bayar belum? Terus dikejar sampai orang tersebut merasa dikejar oleh Rasulullah, sampai kata orang tersebut, sudah qadaitu anhu wahai Rasulullah, aku telah melunasi hutangnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ana baradat jildu, sekarang baru dingin kulit dari si mayat tersebut. Ini beratnya masalah hutang, tidak mudah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.